Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti serta saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatidz yang saya hormati, Abu Qaram Al-Ustaz Abdul Rahman Basri dan Abu Qaram Al-Ustaz Salahuddin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan pujian ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini di bulan Syawal, di awal Syawal ini Allah pertemukan kita semuanya di tempat ini. Jemaah rahimakumullah, dan izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa shawiyal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu-ibu, besok tanggal 17 April, jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu akan meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke Mekah ataupun ke Madinah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah itu beda dengan berangkat kemanapun juga suasana hatinya. Saya yakin Bapak Ibu sering keluar kota, tapi suasana hati akan ke Singapura beda dengan akan ke Mekah. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja, apalagi kalau besok mau ke Singapura aja. Mohon maaf Bapak Ibu yang namanya umroh 9 harian kira-kira dengan perjalanan, tapi yang namanya beresin koper gak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untungnya kopernya udah dibawa kemari. Kalau seandainya habis manasik ini kopernya masih ada di rumah, pasti dibongkar lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi umroh, yang mau pergi ke Amerika. Ada nggak orang ke Amerika selamatan dulu? Tapi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu daftar umroh, hati mulai deg-degan. Makin dekat keberangkatan, rasa takut muncul. Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakut. Apa kata tetangga? Awas lu, kalau di situ kamu mukul di sana, kalau di sini suka nyubit di sana, dicubit. Makanya mohon maaf, banyak jamaah yang akan berangkat umroh pada stres. Kenapa stres? Takut dibales. Mohon maaf jamaah rahimahullah, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede, satu dosa dibayar satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya aja mohon. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan doktrin ini jamaah kita ini rapi. Bapak Ibu lihat besok di Mekah Madinah padatnya bukan main. Karena ternyata jamaah rahimahullah dulu bulan Syawal itu waktu untuk persiapan haji. Sekarang tidak. Syawal itu jamaah rahimahullah sudah penuh yang umroh.
Bahkan mungkin jamaah imam nanti di akhir Syawal orang sudah pada datang kajian. Pak Bu, mohon maaf, tapi ternyata jamaah Indonesia tuh paling rapi diatur. Ibu lihat orang Mesir, Masya Allah, kalau diatur galakan dia. Orang India ngeyel, tapi orang Indonesia rapi, paling nggak turun diatur. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu senang betul kalau lihat orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia baik-baik. Orang Malaysia kata mereka bakhil. Orang Indonesia baik. Kenapa sebabnya bagus? Karena orang Indonesia dermawan dermawan. Di sana ada pengemis pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Jakarta yang pelit, ya mereka gitu kan. Tapi kenapa orang ke Mekah Madinah berubah jadi baik? Tidak lain dan tidak bukan karena orang tua kita, guru-guru kita sudah kasih tahu. Kalau nanti satu ketika bisa berangkat haji ataupun umroh, di Mekah ada yang minta-minta, di Madinah ada yang minta-minta, jangan ditolak. Kasih aja berapapun juga. Kenapa sebabnya? Takutnya yang minta-minta itu nanti hidir. Bahkan jamaah rahimahullah kata mereka, siapa tahu yang minta itu malaikat. Sampai bayangnya jamaah Indonesia, ada jamaah kita yang ketika umroh jamaah rahimahullah dia desek-desekan keluar dari masjid. Sholat asar dia keluar dari masjid desek-desekan. Dompet yang dia simpen di kantong belakang tiba-tiba hilang. Pulanglah ke hotel, di hotel ngadu sama ustaznya, Pak Ustaz ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat, katanya. Ustaznya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu diajarin sejak kecil ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Ya, tapi yang pasti jamaah rahimahullah, kenapa sih orang mau berangkat umroh kok deg-degan? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah rahimahullah, talbiyah ini ternyata dijawab oleh para malaikat. Salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ternyata ada 2 kata Nabi. Ketika orang mengucapkan salam labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tanpa Allah masuk kebahagiaan buat diri. Apapun jadi indah, semuanya jadi nikmat yang oleh Allah. Bapak ibu-ibu, orang yang seperti ini begitu masuk ke restoran, dilihat ada soto Banjar. Tapi begitu dirasakan berubah jadi soto Bangladesh yang oleh Allah. Kenapa? Karena soto Banjar yang masak orang Bangladesh. Tapi tetap dia nikmati dengan indah. Kenapa? Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala labbaika wa sa'daika. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Malaikat jawab, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya ada di Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu para jamaah rahimahullah, sebelum melangkah ke tanah suci, awali perjalanan ini dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan nanti malam sholat sunnah taubat jamaah rahimahullah. Sujud di tengah malam, sujud di sepertiga malam, minta ampunan, ya Allah, hamba ini hamba yang penuh dosa, ya Allah. Hamba akan datang ke rumahmu yang suci. Izinkan kau terima saya, ya Allah Rabbana. Izinkan kau ampuni dosa-dosa saya, ya Allah Rabbana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak ibu-ibu, sebelum Bapak ibu berangkat ke bandara besok, tolong sempatkan sholat sunnah safar di rumah kita masing-masing. Bagaimana sholat sunnah safar? Niatnya bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan lis-safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa taala.
Rakaat pertama Bapak Ibu, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak hafal baca surat Al-Ikhlas, silahkan ganti dengan membaca Qul Hu. Kenapa Pak? Sama aja. Saya ngajar majlis taklim di Ciputat. Mohon maaf, nenek-nenek di Ciputat nggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qul Hu, para jamaah rahimakumullah, mohon maaf Bapak Ibu, begitu landing di Jeddah nanti, di Madinah nanti, silahkan maghrib dulu ataupun isya dulu baru kemudian maghrib. Tapi syaratnya satu, harus niat di waktu yang pertama. Nah, jamaah rahimakumullah, khususnya yang ke Jeddah, makan pertama santai. Setelah makan yang kedua, baru tolong lepas baju atasannya, ganti dengan baju ihram. Celana dalam copot semuanya. Lalu tunggu aba-aba pilot. Pilot akan mengumumkan setengah jam dari sekarang kita akan melewati Yalamlam. Jamaah rahimakumullah. Nah, begitu setengah jam kira-kira setelah pengumuman tersebut, silahkan niat ihram. Nanti Ustaz Sholahuddin akan kasih tahu jamaah rahimakumullah kapan akan niatnya. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana niatnya? Di atas? Di atas pesawat. Ganti bajunya kapan? Setelah makan. Ustaz, saya ini pelor. Pelor. Nempel? Memang saya dengar Ustaz, itu pilot kasih tahu bahwa setengah jam dari sekarang kita akan lewatin Yalamlam. Cuman karena pelor, Ustaz, saya tidur. Bangun-bangun pas mendarat, baru terasa. Gimana Ustaz? Niat di situ. Ustaz, saya lupa Ustaz. Begitu mendarat saya lupa. Nah, begitu nunggu bis, saya baru ingat, saya belum niat. Kapan niatnya? Di situ niat. Ustaz, saya lupa. Lagi nunggu bis juga belum niat ternyata. Begitu jalan di tengah-tengah antara Mekah Jeddah, baru ingat. Saya belum niat. Balik lagi ke bandara. Nah, Ustaz kan nggak bisa balik lagi ke bandara. Lanjutin niat di tempat itu, tapi motong kamu. Karena itu hati-hati jamaah rahimakumullah. Kalau nggak bisa di atas pesawat, di mana? Di bandara Jeddah jamaah rahimakumullah, insyaallah. Adapun yang ke Madinah nggak usah kecil hati. Ke Madinah mah santai, nggak usah ganti baju ihram jamaah rahimakumullah. Begitu landing di Madinah, Bapak Ibu langsung imigrasi. Setelah imigrasi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ketemu dengan conveyor belt, tas koper jamaah rahimakumullah, koper Bapak Ibu yang besar, nggak usah diutak-atik, nggak usah diambilin. Ustaz, bagaimana di rumah ada koper kecil, boleh nggak besok dibagasikan? Boleh. Yang ke Jeddah sebaiknya bagaimana? Sebaiknya besok juga koper kecil dibagasikan saja. Supaya apa? Turun di Madinah, turun di Jeddah santai, lenggang kangkung. Nah, nanti setelah imigrasi baik di Madinah ataupun di Mekah, kalau sempat diambil koper kecil, silahkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau enggak, bagaimana Ustaz? Insya Allah ada Ustaz Sholahuddin, Ustaz Abdurrahman yang nanti akan nyisir itu koper, dan dia juga pasti ditahan oleh orang bandara. Dia mau rahimakumullah untuk tidak keluar dulu sampai koper selesai. Lah, kalau Ustaz Abdurrahman dengan Ustaz Sholahuddin nggak ikut keluar, bagaimana? Bapak Ibu keluar aja. Di luar sudah ada insya Allah karyawan NRA yang akan menunggu Bapak Ibu. Tunggu di situ, sholat maghrib, sholat isya di bandara jamaah rahimakumullah, insya Allah sambil nunggu koper insya Allah jamaah rahimakumullah. Yang ke Madinah, selesai koper keluar semuanya, setelah Bapak Ibu imigrasi semuanya, insya Allah langsung akan dibawa ke hotel, naik bus yang jaraknya sekitar 1,5 jaman dari bandara. Ketika Bapak Ibu menuju ke Madinah, baik yang dari bandara ataupun yang nanti dari Mekah ke Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana Ustaz? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu salawatnya pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak masalah. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena mohon maaf, saya sering ceramah ke Jabotabek, di masjid-masjid di daerah Jabotabek. Ternyata mohon maaf banyak sekali masjid yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai saya pernah mau masuk masjid, masjidnya ditutup, dijagain, gak boleh sholat di dalam. Nah, nyala apa tukang ojek yang mangkal depan masjid, abah, ini kenapa kita nggak bisa sholat di dalam masjid? Ditutup masjidnya, dijagain, gak boleh masuk. Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, tadi di masjid ada yang berantem, makanya masjidnya ditutup. Lah, siapa yang berantem di masjid? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Pak Haji, mereka tadi pada berantem berebut Sayyidina. Serem Pak Haji. Untung Pak Haji, saya nggak pernah sholat dari Nah, para jamaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan Madinah Al-Munawwarah, khususnya di masuk tanah haram Madinah Al-Munawwarah, kita sama-sama munajat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita baca doa itu, Bapak Ibu silahkan hatinya ngomong, ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya Helmi, ya Allah, umatnya Rasulullah. Saya ini belum pernah melihat bagaimana wajah Nabi saya. Saya ini ya Allah ditakdirkan oleh Engkau, ya Allah, terlahir jauh dari tempatnya Rasulullah, jauh dari masanya Rasulullah. Ya Allah, saya datang hari ini ke Madinah karena cinta saya pada Rasulullah SAW. Ya Allah, tolong sampaikan salam rindu saya pada Nabi hamba. Sambil mulut kita membaca salawat, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai kita di hotel para jamaah rahimahullah. Bapak Ibu, insya Allah begitu Bapak Ibu sampai di hotel, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kopernya tidak usah diambil. Insya Allah koper akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Kecuali koper kecil. Tolong koper kecil bawa masing-masing, bawa ke kamar. Sedangkan koper besar insya Allah akan diantar ke kamar kita masing-masing. Ya Bapak Ibu-Ibu yang berangkat ke Madinah langsung, insya Allah hotelnya ada di Munakari. Ada 2 bis yang langsung ke Madinah. Yang langsung ke Madinah, jamaah rahimahullah, insya Allah akan ada 2 bis. Ada yang di Movenpick dan juga ada yang di Leader Munakari. Jamaah rahimahullah. Ya, Movenpick itu adanya di dekat halaman masjid, sedangkan Leader Munakari itu lebih dekat ke arah pintu perempuan, insya Allah. Jamaah rahimahullah. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Sedangkan yang nanti dari Makkah ke Madinah, insya Allah jamaah rahimahullah akan ada di hotel saja, insya Allah. Saja itu di belakang Movenpick. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel, insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, yang penting di Madinah itu satu, ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Nah jamaah rahimahullah, untuk ziarah ke makam Nabi, Bapak Ibu-Ibu, sekarang tidak bisa langsung habis raudhah. Karena itu nanti Bapak Ibu-Ibu akan diantar oleh ustadznya ziarah ke makam Rasulullah SAW. Siapkan diri untuk ziarah ke makam Nabi. Khususnya untuk bapak-bapak.
tolong besok ketika ziarah ke makam Nabi, ketika sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya dari belakang kopi kapal api. Para jamaah rahimakumullah, siapkan diri kita. Nanti bareng dengan Ustaz akan lewatin kubur baginda Rasulullah SAW. Begitu lewat kubur Nabi, Bapak Ibu silahkan ucapkan salam. Salamnya sebagaimana salam Allah pada Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Bagaimana salamnya? Bapak Ibu tiap subuh kita suka dengar salamnya tersebut. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Salamnya depan kubur Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak Ibu gak usah kecil hati dan gak usah paksain untuk ngapal doa itu. Minimal jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu ketika lewatin kubur Nabi, kita ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu setelah ucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, yang pasti Rasulullah jawab jamaah rahimakumullah. Karena kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya, gak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah izinkan rohnya Nabi kembali ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, untuk menjawab salam kita semuanya. Sayangnya kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Karena saya yakin bahwa Rasulullah jawab. Saya kalau ziarah ke makam Nabi selalu ucapkan assalamu alayka Rasulullah. Bapak Ibu mau ikutin boleh, nggak juga nggak masalah. Minimal ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau saya Bapak Ibu saya ucapkan assalamu alayka Rasulullah, saya ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat bagaimana wajah engkau ya Rasulullah. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau ya Rasul. Tapi izinkan hari ini saya datang ke kubur engkau karena cinta saya kepada engkau. Perkenankan ya Rasul, kau kenali saya sampai nanti hari kiamat ya Rasul. Ya Allah, depan kubur Nabi ini, izinkan pertama kali saya banggakan ibu dan bapak saya. Saya punya ibu ya Rabb yang dengan sabarnya membimbing saya. Ini nama ibu saya. Saya punya bapak ya Allah yang dengan telaten membimbing saya, menanamkan keimanan dalam hati saya. Ini bapak saya ya Allah. Ya Allah, depan kubur Nabi ini izinkan ya Rabb saya banggakan kedua orang tua saya ini. Cinta yang ada dalam hati saya pada Rasulullah, yang memperkenalkan sosok Rasulullah pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Teringat dalam benak saya, Rabb, setiap Idul Fitri ibu saya masak masakan enak untuk saya ya Allah. Masakan yang sampai sekarang masih saya rindukan setiap Idul Fitri ya Allah. Bapak setiap Idul Fitri pasti ngasih hadiah kepada saya.
Walaupun mereka sedang kesusahan, tapi Bapak saya tidak pernah menunjukkan kesusahannya demi kebahagiaan saya, ya Allah. Andai di antara ibu dan bapak saya ada yang belum sempat datang ke tanah suci ini, bukan mereka tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, salam, tolong sampaikan salam untuk Rasulullah dari ibu dan bapak saya, ya Rabb. Ya Rabb, kalau mereka telah tiada meninggalkan dunia ini, hari ini putranya datang karena cinta pada Rasulullah. Tolong ya Allah, jumpakan mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu ngomong begini depan kubur Nabi, saya rasa air mata kita tidak akan pernah tertahankan menetes, ya Pak. Pak Bu, jangan harap bapak ibu-ibu bergetar hatinya ketika menyebut nama Allah, berlinang air mata ketika menyebut nama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Setelah kita banggakan orang tua, kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi ini saya mengaku, ya Rabb, hidup saya penuh dengan kemaksiatan. Padahal hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Tolong ya Rabb, depan kubur Nabi ini bimbing saya agar sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk agamamu. Keberadaan saya di muka bumi ini bawa kemaslahatan untuk umat Rasulullah. Ketika nanti saya wafat, ya Rabb, semoga saya bisa berjumpa dengan baginda Nabi, dikumpulkan dengan barisan Rasulullah SAW. Itulah yang penting dalam ziarah ke Rasulullah, adalah menyambungkan hati kita dengan ruh Rasulullah SAW. Setelah ucapkan salam depan kubur Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu langkah selangkah ada kubur Abu Bakar Siddiq. Kita ucapkan salam, assalamu alaika ya Abu Bakrin. Setelah satu langkah dari situ, langkah lagi, ada makam Umar samping kubur Nabi. Kita ucapkan salam, assalamu alaika ya Umar. Bapak ibu-ibu, kalau setelah saya mengucapkan salam ke Abu Bakar dan Umar, saya ngomong lagi, ya Allah, Abu Bakar dan Umar mendapatkan kemuliaan wafat dikuburkan di samping kubur Nabi. Saya si Helmi ini, ya Allah, nanti kalau mati tidak mungkin dikuburkan samping makam Nabi. Namun izinkan ya Allah, Kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, berikan kesabaran pada saya dalam membawa agama ini, ya Allah. Kau berikan keikhlasan pada Umar Ibn Khattab, tolong berikan kekuatan ikhlas itu pada diri saya, ya Allah. Kau berikan keistiqomahan pada mereka, ajarkan diri saya istiqomah untuk berada dalam jalannya Rasulullah SAW. Ya Allah. Insya Allah di Madinah Bapak Ibu nanti akan dibawa ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, termasuk juga insya Allah akan ke Kuba, akan ke Masjid Qur'an, akan ke kubur Korma dan yang lainnya. Jadi urusan oleh-oleh mendingan Bapak Ibu beli di Madinah. Kenapa? Ya mau rimaklah Madinah lebih tenang. Bapak Ibu nanti hotel di Mekah, hotel Hilton Convention, maaf di Hilton Convention gak ketemu tukang dagang. Keluar dari masjid langsung halaman masjid, dan keluar dari hotel langsung halaman masjid. Tapi di Madinah ya mau rimaklah paling enak. Bapak Ibu sholat zuhur Bapak Ibu itu bawa apa? Pulang bawa kresek. Bayangkan 3 malam di Madinah, kreseknya berapa jamaah rimaklah? Itu berapa jamaah rimaklah? Nah, jamaah rimaklah, insya Allah besok hari apa besok? Rabu. Besok hari Rabu. Hari Sabtu, bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung ke Madinah akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz jam berapa meninggalkan kota Madinah? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur, pagi ngapain dong? Pagi-pagi tolong pamitan. Pamitan sama siapa? Sama Rasulullah. Bapak ibu-ibu kita datang ke Madinah itu datangin Nabi. Nah kalau mau keluar dari Madinah pamitan dong. Kalau nggak pamitan sopan nggak kira-kira? Saya datang ke rumah ibu, setelah bapak ibu-ibu masuk, saya pulang diam-diam sopan nggak kira-kira? Itulah jamaah rimaklah, makanya tolong ikut pagi-pagi pamitan sama Rasulullah. Cara pamitannya bagaimana? Cara pamitannya nanti Ustaz akan membawa ke belakang di kubur Nabi. Ucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Setelah ucapkan salam, bapak ibu ngomong, ya Rasul, saya itu sebenarnya Pak pengen dekat dengan engkau di tempat Madinah ini. Tapi waktu jua yang harus menjadikan saya tinggalkan kota Madinah. Saya pamit ya Rasul. Ya Rasul, mohon ridho engkau. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, kalau bisa tiap tahun saya bisa datang kemari.
kalau kau tidak takdirkan itu, tolong ya ketika saya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bergabung dalam barisan Rasulullah SAW. Nah, beres pamitan, bapak-bapak, ibu-ibu masuk hotel, mandi. Mandi apa? Sama seperti bapak-bapak yang tadi berangkat ke Mandi Jeddah langsung. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Pakai niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Yang ke Madinah niatnya langsung di hotel nanti ketika mandi. Sedangkan yang ke Jeddah gimana? Di rumah masing-masing. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Bapak Ibu yang mau rimafto, yang kumisnya nggak rapi, rapihkan. Yang jenggotnya nggak rapi, rapihkan. Kukunya panjang, potong. Yang mau rimafto. Lalu kalau Bapak Ibu punya minyak wangi, pakai minyak wangi di badannya. Nah, lalu sholat zuhur di Masjid Nabawi. Tapi tolong sholat zuhur di Masjid Nabawi sudah pakai baju ihram. Selesai sholat zuhur, jamaah takbir dengan asar, Bapak Ibu kembali ke hotel, makan siang. Dan hari Sabtu besok setelah makan siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Seluruh jamaah yang laki-laki sudah pakai baju ihram semuanya ketika naik bis dan sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena sering kejadian. Di hotel di Madinah ada bapak-bapak yang ngomong, Pak Ustadz, ya Pak, kan niatnya bukan di hotel ini. Betul Pak. Di Bir Ali kan Pak Ustadz? Betul Pak. Saya masih pakai daleman Ustadz. Gak apa-apa Pak. Boleh kan? Kalau saya copotnya nanti di Bir Ali, kalau mau niat, boleh Pak. Berangkatlah dia ke Bir Ali. Bisnya beda dengan kita. Tiba-tiba dia lupa celana dalam. Berangkat kita ke Mekah. Sampai di Mekah beriringan. Saya turun dari bis, dia turun dari bis. Pas dia turun dari bis, tengok ke belakang, lihat saya. Begitu lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya. Bayar celana. Karena itu bapak-bapak hati-hati. Ustaz Abdul Rahman yang nanti akan ke Madinah, ya begitu bapak-bapak naik ke bis, beliau akan berdiri di pintu bis. Ngapain? Rahasia bapak-bapak. Insya Allah dari hotel Bapak Ibu-Ibu akan berangkat menuju ke Bir Ali. Bir Ali itu kira-kira 7 km dari hotel. Begitu sampai di Bir Ali, Bapak Ibu silahkan turun dari bis. Silahkan sholat di Masjid Bir Ali. Sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Baru kembali ke bis. Ustaz, saya sudah sepuh Ustaz, jalannya jauh ke bis itu, ke masjid itu, boleh nggak kalau saya nggak turun? Nggak masalah. Yang penting di Bir Ali ini niat, bukan sholat. Jadi kalau tunggu di bis nggak masalah. Lalu di bis ini jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu akan niat umrah. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, Pak, bapak-bapak yang ke Jeddah gimana niatnya? Di atas pesawat, di daerah di Alamlah. Sedangkan yang ke Madinah di mana? Di Bir Ali, jamaah rahimakumullah. Nah, niatnya bagaimana? Niat saya umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu, setelah Bapak Ibu niat, setelah niat ini, satu, niat ini tidak boleh dibatalkan. Gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah Bapak Ibu ngomong, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya. Capek. Gak bisa. Tetap dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau ternyata setelah niat umroh ini ada yang meninggal dunia, maka satu, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutup. Kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan ditutupi kepalanya. Kenapa sebabnya? Karena nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma. Ada yang mendaftar besok?
Dua, kalau sudah niat umrah ini di Bir Ali bagian dari Madinah atau di mana? Ramdhani di Makassar. Bisa bagian langsung ke Mekah, maka argo larangan ihram berlaku. Siapa tahu besok kesini sama. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Besok bapak-bapak yang berangkat ke Jeddah langsung ke Mekah, masuk Mekah umroh, jangan pakai peci. Mana sih yang dulu? Kenapa? Sebabnya kadang-kadang lupa. Saya cek dulu ya. Dua, Ustaz, kadang-kadang mohon maaf, Salih. bapak-bapak pakai kacamata, kacamatanya disimpan di sini. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Kalau di sini masih jidat, kalau di sini kepala. Ingat, bayar dam kalau begitu. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya dua helai, bawahnya disarungkan, atasnya selendangkan. Dua helai. Ustaz, mohon maaf, saya ini korban Shopee. Saya lihat di Shopee katanya ditawarkan ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Kan nggak ada jahitannya. Iya. Mohon maaf, yang tidak boleh digunakan itu adalah kain yang berbentuk pakaian. Walaupun tidak ada. Dua, baju ihram itu dua helai. Kalau pakai itu, jadi kalau seandainya pakai celana dalam itu, silahkan pakai boleh, tapi bayar dam. Kenapa? Karena yang tadi. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana? Saya pakai sendal yang ada apa namanya? Talinya di belakang. Begitu niat, injak belakangnya. Jangan dipakai apa namanya? Tali. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk cadar maupun masker. Laki-laki boleh justru, perempuan tidak boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak. Apa yang blok-blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya ini baju ihramnya di laundry dan begitu saya pakai masih wangi, boleh nggak dipakai? Boleh. Karena ngasih wangi-wangian di sebelum. Ustaz, kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, apit, sound balsem, oh itu mah bukan wangi tapi bau. Nah itu boleh dipakai. Minyak kayu putih boleh dipakai. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu, mencabut rambut, gunting rambut, gunting kuku, kucak-kucak hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Satu bulu hidung kecabut, bayar dam, kasih fakir miskin, satu paket makan. Satu paket makanan misalnya yang paling gampang Kentucky. Kentucky itu harganya 25 real. Jadi kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung satu berapa? 20 hidung. 30 hidung 75 real. 40 hidung ke atas motong kambing. Ustaz, bagaimana kalau saya mandi tiba-tiba rontok? Kalau rontok tidak disengaja, tidak bayar dam. Ustaz, saya ini pakai jilbab, tapi maaf, rambut saya itu kan rontok, kan nggak dikali apa-apanya jatuh, nggak bayar dam. Yang disengaja baru. Laki-laki dan perempuan yang orang waktu dalam bercumbu, bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahalul, maka satu, umrohnya batal. Dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Karena itu tolong dijaga larang ihram ini. Insya Allah sambil menuju ke Mekah, baik yang dari Jeddah ke Mekah, insya Allah sekitar 1 jam setengahan, ataupun dari Madinah ke Mekah sekitar 5 jaman. Perbanyak baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu insyaallah langsung ke Mekah akan dibawa ke hotel dulu. Begitu sampai di hotel akan makan dulu. Baru jamaah Allah selesai makan akan siap-siap untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Apakah rukun umroh yang kedua? Rukun umroh yang kedua tawaf jamaah Allah. Jamaah Allah, mohon maaf Bapak ibu-ibu.
Ya, NRA nanti akan memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ustadznya suaranya bisa kedengeran, harapannya doanya bisa kedengeran, dan ibu-ibu bapak-bapak bisa nambah khusyuk insya Allah. Nah bapak ibu-ibu, cuman saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin. 2, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika tawaf dan sa'i cukup mengaminkan doanya. Amin, amin. 2, matikan headsetnya, silahkan doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma, silahkan diikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa ustaz, hati-hati. Sebelum Ramadan saya bawa jamaah Pak, 40 orang. Semuanya semangat ingin ngikutin doa saya. Allahumma, mereka berkata Allahumma. Lagi muter tawaf putaran ketiga, tiba-tiba jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas injek Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak Allahumma. Siapanya bapak, kenapa doanya bapak Allahumma aduh? Pak Ustadz kita denger, Pak Ustadz doanya Allahumma. Nah jamaah rahimahullah bapak ibu-ibu, kita akan masuk Masjidil Haram. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tahayyina Rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kita ke Masjidil Haram. Ka'bah boleh kelihatan sedikit. Begitu Ka'bah kelihatan semuanya, kita baca doa Allahumma sama-sama. Zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Sampai tatap Ka'bah kita berkata makasih ya Allah, saya bisa sampai ke depan Ka'bah ini di bulan Syawal yang Kau agungkan. Makasih ya Allah Rabbana. Baru setelah selesai kita tenang, laksanakanlah rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Bapak ibu-ibu, tawaf itu harus punya wudu. Jadi pastikan bapak ibu-ibu sebelum tawaf harus punya wudu. Ustaz gimana kalau batal? Batal, berhenti tawafnya, wudu dulu, habis wudu lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz maaf, tadi saya kentut tapi sedikit. Ya tapi para jamaah rahimahullah, 2, posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong jangan usahakan jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini kadang-kadang sekarang sedang musim selfie. Begitu mulai Allah bismillah Allah akbar belakangin Ka'bah, cetrek. Habis foto bikin status Ka'bah putaran pertama, masya Allah. Bu, Pak, yang model kayak begini belakangan. Tawaf yang mau rimah dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf kalau ini sudut Hajar Aswad yang mau rimah. Sunnahnya begitu kita lewatin sudut Hajar Aswad, sunnahnya ngadep Ka'bah dulu. Ngadep Ka'bah dulu kita mulai tawaf itu. Cuma masalahnya Pak, begitu kita berdiri ngadep Ka'bah, 1 detik aja dari sebelah sini didesak. Jadi bukannya sunnah tapi rusak, membahayakan. Kan itu tolong Pak, kalau kita berbicara sunnah harus pakai ilmu dan jangan pakai nafsu, ya kan? Dan lihat kondisi. Nabi itu mensunnahkan makan pakai 3 jari, sunnah makan 3 jari itu. Kenapa? Karena Nabi makannya roti. Lah orang Sukabumi makannya bubur ayam, jemaah makan gitu. Gimana pakai 3 jari? Nah, jemaah imamnya sunnahnya memang berdiri ngadap kiblat. Tapi masalahnya didesak orang, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu nggak usah ngadap begini, sambil jalan aja kita tengok, kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sama-sama. Kita coba. Jadi begini dulu baru kemudian. Nggak usah Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu-Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, istilah, salam dari jauh. Jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? 1, khususnya bagi laki-laki. Karena nanti Bapak akan lihat yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu laki-laki yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan Bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, tiba-tiba bawahannya ketarik. Insya Allah kiamat kubro. 2, jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan bebas Pak, pakai baju apapun juga. Saya masuk masjid jam 12 malam, tiba-tiba ada jamaah keluar dari masjid, jamaah LRA. Itu Pak, bajunya berantakan, sakunya sobek, kakinya copot semuanya, rambutnya aut-aut kan. Saya tanya, Bapak dari mana? Istri Hajar Aswad Ustaz. Ustaz, desek-desekan Ustaz. Udah deket Ustaz, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah deket lagi Ustaz, orang ini desek Ustaz kepalanya. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lambak betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya cuma jawab, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah lewat jalan yang haram. Tawaf 7 putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Tidak ada doa yang wajib dibaca, yang sunnah dibaca tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Begitu sampai rukun Yamani, 1 sudut sebelum Hajar Aswad, sunnahnya itu rukun Yamani disentuh. Tapi maaf, nyentuh tiap putaran repot, desek-desekan. Yang kedua, sekarang rukun Yamani dan Ka'bah itu disiram minyak wangi. Jadi kalau kita sentuh Ka'bah, tangan kita bayar berapa apa enggak? Bayarkan. Gimana dong solusinya? Begitu sampai rukun Yamani, kita angkat tangan. Tapi nggak usah dikecup semuanya. Kalau dikecup di Hajar Aswad, kalau cukup angkat tangan di mana? Rukun Yamani. Sambil baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Kalau beres 7 putaran Bapak Ibu-Ibu, selesai di Hajar Aswad, silahkan doalah setelah itu. Doa di mana? Di tempat yang paling mustajab. Ustaz, tempat yang paling mustajab itu mana? Habis tawaf tuh sunnahnya, lihat ada Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, ini tempat yang paling mustajab, namanya Multazam. Apa? Multazam. Silahkan doa di Multazam ini. Jamaah rahimakumullah, silahkan doa. Maaf, saya kalau selesai tawaf Bapak Ibu-Ibu, saya pasti bawa jamaah ke Multazam. Kalau bisa tempel di dinding Ka'bah bagus. Kalau bisa gelantungkan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah. Jadi saya bawa jamaah ke arah Al-Multazam, saya pimpin doa. Terus saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, mungkin mereka doa, saya lihatin jamaah. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di Multazam nggak doa. Dia ambil buku dicapai buka, ditutup lagi. Lalu itu buku diangkat-angkat begini. Padahal yang lainnya nangis di Multazam tuh kelihatannya khusyuk betul doanya. Si ibu ini enggak, cuma baca buku ditutup begini lagi. Saya deketin, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat yang mustajab, namanya Multazam. Ibu doa bukan angkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz, maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Nah, saya baca satu-satu dari pusing. Ya udah saya angkat aja tuh buku, saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing badannya. Allah, tolong engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doa kan? Iya. Ustaz, gimana dititipin doa? Duduk di Masjidil Haram,
duduk di Masjid Nabawi, baca satu-satu doa, itu amanah jemaah. Beres tuh di Multazam, Bapak Ibu lihat ada makam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Sholatlah di sekitar makam Ibrahim, ini sholat sunnah tawaf. Usolli bareng-bareng. Sunnatat tawafi Rabbataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab niatnya. Saya niat sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekitar makam Ibrahim, Ustaz, sekitar makam Ibrahim penuh, cari tempat yang lain. Yang pasti di sekitar makam Ibrahim tempat mustajab. Habis sholat doa lagi di situ. Lalu silahkan setelah itu cari air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini jamaah Allah, kata Nabi, lima syuribalahu, tergantung niat apa kita minumnya. Di sebaiknya sebelum minum air Zam-Zam kita ngadep kiblat dulu. Lalu jamaah Allah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Nih doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Sunnahnya ngadep kiblat. Dan sebagian ulama katakan boleh sambil berdiri karena Rasulullah minumnya air Zam-Zam sambil berdiri, kata Ibnu Abbas. Sunnahnya tidak terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Awas. Makruh kalau minumnya gitu. Ini makruh hukum. Bukan aus, nyontoin. Nah, para jemaah rahmatullah, habis minum air Zam-Zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, kalau sa'i tidak harus punya wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa. Menuju kemana? Menuju ke Marwah. Jarak Sofa Marwah kira-kira 400 meter. Dari 7 2,8 kilo. Sanggup? Kalau nggak sanggup, Bapak Ibu nggak usah kecil hati. Di Sofa banyak yang nyewain dorongan. Silakan pakai dorongan itu, yang dorong orang Arab. Nah, masalahnya kalau yang dorong orang Arab biasanya dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2. Di lantai 2 jam 5 udah skuter. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di sini. Marwah tempat mustajab. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi 1-nya di Sofa, 7-nya di mana? Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Mau baca sholawat? Boleh. Mau baca zikir? Boleh. Mau baca Rabbana Atina? Boleh. Mau diem? Sah. Ngobrol? Boleh. Ketika saya ngobrol? Boleh. Tapi kenapa gak ada tempat yang lain? Masih ngobrol di tempat lain. Kecuali, Pak, mohon maaf, di tempat sa'i jamaah rahimah ada lampu hijau. Nah, di lampu hijau ini namanya Batnul Wadi. Dulu Siti Hajar meletakkan anak di dekat Ka'bah. Makanya dia naik ke Sofa dulu lihatin anaknya, oh masih ada. Dia jalan, tiba-tiba itu lembah makin turun. Makin turun dia nggak bisa melihat. Dia lari di tempat itu. Nah, di tempatnya itu sekarang tidak turun lagi, tapi rata dikasih lampu hijau. Ketika kita lewat lampu hijau ini sunnah, lari kecil buat bapak-bapak. Ibu-ibu tidak sunnah. Sambil apa? Sambil doa. Rabbighfir kan bareng. Warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz
amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Kalau sudah 7 putaran Jamaah di Marwah, silahkan ahlul ambil mimpi. Siapa yang gunting Ustaz, siapapun juga boleh. Minimal 3 helai. Ustaz mau botak, bagaimana botak? Di luar. Gak boleh botak di situ Jamaah. Di luar ada yang nawarin botak. Ya udah ikutin aja. Nah, Jamaah selesai proses umroh, silakan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1 sholat. 1 tawaf. 2 sholat. 3 natap Ka'bah. Bapak Ibu ngeliatin Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah di Mekah pun juga nanti akan diatur untuk ziarah keliling kota Mekah, akan ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina tempat pelaksanaan haji, termasuk akan ke Jirona untuk ambil mikot untuk umroh lagi yang kedua. Nah, umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi syaratnya orang yang diumrohkan itu orang satu yang sudah meninggal dunia atau yang sudah sepuh, yang sudah udzur, yang tidak bisa datang ke Mekah lagi. Laki-laki, perempuan nggak disyaratin, siapa saja. Ustaz gimana niatnya? Saya niat umroh untuk bapak saya misalnya. Kalau kita niat umroh untuk bapak saya, insya Allah nilainya sama. Kita dapat pahala, beliau dapat pahala. Yang pasti kalau bapak ataupun ibu tidak disebutkan namanya nggak masalah. Kenapa? Karena sudah pasti bapak ibu. Tapi kalau umrohin kakek, nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada 2, kakek dari bapak, kakek ibu. Kalau bapak ibu niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat mesti nungguin. Kakek yang mana kira-kira? Kalau ini bercanda ya. Kumpul di Mekah bapak ibu, silakan bapak ibu memperbanyak umroh, kata Imam Nawawi sunnah hukum. Insya Allah sebelum bapak ibu meninggalkan kota Mekah nanti, baik yang langsung ke Jeddah untuk pulang ke Indonesia ataupun yang ke Madinah untuk tinggal di Madinah nanti, yang warahmatullah sempatkan untuk tawaf wada. Yang haid tidak usah tawaf wada, tidak bayar. Yang sakit kalau masih bisa didorong. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi didorong, tidak tawaf wada, tidak masalah. Yang sehat tidak mau tawaf wada, bayar dam. Karena menurut pandangan mazhab Syafi'i, tawaf wada itu hukumnya wajib. Itulah para jemaah Allah, Bapak Ibu, insya Allah yang ke Madinah akan pulang ke Jeddah, ya akan pulang lewat Jeddah, dan akan terbang ke Indonesia insya Allah, dan Indonesia akan mendapatkan 5 liter air zam-zam insya Allah. Sedangkan yang Madinah akan tinggal di Madinah, tambah berapa hari tadi Madinah? 1 malam, dan insya Allah akan terbang langsung dari Madinah ke Jakarta insya Allah, dan insya Allah akan mendapatkan sekitar 5 liter air zam-zam di Jakarta. Bapak ibu, saya nggak menampingi rombongan ini karena saya lagi persiapan haji dan warahmatullah yang akan menampingi insya Allah Ustaz Abdul Rahman yang ke Madinah Ustaz ya. Ustaz Salahuddin juga akan ke Mekah. Beliau sudah lama dengan NRA, sudah pulang pergi karena warahmatullah tahun ini aja. Bahkan Ramadan berangkat saja. Bahkan Ramadan juga berangkat dan beliau nanti akan cerita bagaimana padatnya di sana dan warahmatullah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.